Outstanding pinjaman online atau fintech P2P lending yang masuk ke kategori kredit macet terbanyak berasal dari kalangan anak muda. Meskipun sering dianggap negatif, utang memiliki manfaat dan tujuan tertentu jika dikelola dengan baik. Manfaatnya termasuk kemampuan untuk mendanai kebutuhan mendesak atau investasi besar seperti pendidikan, properti, atau modal usaha yang tidak dapat segera terpenuhi dengan dana pribadi. Orang berutang untuk berbagai tujuan, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, memulai atau mengembangkan bisnis, atau menutupi kebutuhan mendesak dan mendadak. Namun penting untuk membedakan antara utang produktif yang dapat menghasilkan pendapatan di masa depan dan utang konsumtif yang hanya untuk memenuhi keinginan jangka pendek tanpa manfaat finansial jangka panjang. Utang konsumtif mungkin terdengar sepele. Mungkin kamu berpikir, cuma utang untuk beli barang ini dan itu, apa salahnya? Tapi tahukah kamu, utang konsumtif bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan keuangan kamu jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, apa sebenarnya utang konsumtif itu? Utang konsumtif adalah jenis utang yang kita ambil untuk membeli sesuatu yang tidak memberikan manfaat jangka panjang atau keuntungan finansial. Contohnya untuk membeli gadget terbaru biar terlihat lebih keren, liburan dengan alibi healing, hingga bahkan untuk judi online. Nah, semua itu adalah bentuk utang konsumtif. Berbeda dengan utang produktif yang bisa memberikan nilai tambah atau pendapatan di masa depan, utang konsumtif justru menggerogoti keuangan kita perlahan-lahan. Bunga dan biaya tambahan yang membebani, risiko gagal bayar, serta dampak psikologis seperti stres dan kecemasan. Itu adalah beberapa konsekuensi yang harus kita waspadai. Bayangkan kamu harus menghadapi tumpukan tagihan setiap bulan, dengan bunga yang terus bertambah, dan tanpa ada pendapatan tambahan untuk menutupinya. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup, mempengaruhi hubungan sosial, dan bahkan kesehatan mental kamu. Banyak orang terjebak dalam utang konsumtif karena tekanan sosial. Merasa perlu mengikuti gaya hidup yang tampak mewah dan sesuai dengan standar sosial tertentu, juga tekanan dari teman sebaya, keluarga, dan media sosial yang sering mendorong kita untuk membeli barang-barang yang mahal atau menikmati pengalaman yang sebenarnya tidak mampu kita biayai tanpa berutang. Selain itu, kurangnya literasi keuangan juga memainkan peran besar. Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan pribadi, termasuk konsekuensi jangka panjang dari utang konsumtif ini. Ketidakpahaman ini membuat mereka lebih rentan terhadap keputusan finansial yang buruk. Lalu pengaruh iklan dan media sosial juga nggak bisa diabaikan. Iklan seringkali mempromosikan konsumsi barang-barang mewah dan gaya hidup mewah, dengan tawaran kredit murah atau cicilan tanpa bunga yang memicu pembelian impulsif tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan. Lalu keinginan untuk kepuasan instan adalah alasan lainnya juga. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita mencari kepuasan instan melalui pembelian barang-barang konsumtif. Utang seringkali menjadi solusi cepat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang daripada harus menunggu dan menabung. Semua ini didukung juga dengan kemudahan akses kredit yang menjadi faktor lainnya. Perkembangan teknologi finansial dan layanan pinjaman online telah membuat akses ke kredit menjadi lebih mudah dan cepat. Aplikasi pinjaman online dan kartu kredit menawarkan proses yang instan, bahkan dengan hanya bermodal KTP dan nomor rekening melalui aplikasi di handphone. Menurut data dari OJK, pada tahun 2023, angka kredit macet atau non-performing loan di Indonesia mencapai 2,8%. Ini menunjukkan banyak orang yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang mereka. Khusus untuk pinjaman online atau pinjol, kasus-kasus terlilit utang juga semakin marak. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah pengaduan terkait penyalahgunaan data dan penagihan tidak manusiawi pada platform pinjol. Salah satu kasus yang mencuat adalah kisah seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang terjerat utang dari 24 aplikasi pinjol berbeda, dengan total utang mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini mencerminkan betapa berbahayanya utang konsumtif jika tidak dikelola dengan bijak. Banyak orang yang awalnya hanya meminjam sejumlah kecil, namun kemudian terjebak dalam lingkaran setan utang, karena bunga dan denda yang terus menumpuk. Data lain dari AFPI juga menunjukkan jika jumlah pengguna aktif platform pinjaman online di Indonesia mencapai lebih dari 25 juta orang, dengan total pinjaman yang disalurkan oleh fintech lending mencapai 150 triliun pada tahun 2023, yang mana meningkat jauh signifikan dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tingginya permintaan dan popularitas pinjaman online di kalangan masyarakat. Lalu, kenapa bank dan lembaga keuangan lain seperti pinjol senang memberikan pinjaman konsumtif? Alasan utamanya adalah keuntungan finansial. Bank dan lembaga keuangan lain seperti pinjol mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bunga dan biaya yang dikenakan pada pinjaman konsumtif.
Pinjaman ini sering memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibanding dengan pinjaman produktif, sehingga lebih menguntungkan bagi para pemberi pinjaman. Bank dan lembaga keuangan juga dapat mengumpulkan data berharga tentang perilaku dan kebiasaan pengeluaran pelanggan melalui pemberian pinjaman konsumtif ini. Informasi ini bisa digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif dan penawaran produk yang lebih terpersonalisasi. Terakhir, bank dan lembaga keuangan memiliki sistem regulasi dan keamanan yang sudah matang, sehingga mereka dapat mengelola resiko pinjaman dengan lebih baik. Hal ini membuat mereka lebih percaya diri dalam memberikan pinjaman konsumtif kepada berbagai lapisan masyarakat. Di era informasi dan media sosial saat ini, sebisa mungkin minimalisir utang konsumtif dengan menetapkan prioritas keuangan yang jelas dan meminimalkan paparan terhadap gaya hidup mewah yang seringkali ditampilkan pada sosial media. Batasi waktu di media sosial, fokus pada kebutuhan dasar kamu, dan hindari godaan diskon yang tidak perlu. Selain itu, penting untuk belajar mengelola uang dengan bijak. Tapi, gimana jika sudah terjebak dalam hutang konsumtif? Kita nggak boleh menghindar dari kewajiban hutang tersebut karena sebelumnya kita melakukan pinjaman tersebut secara sadar. Yang harus dilakukan adalah, pertama, catat semua utang yang kamu miliki. Berapa jumlahnya, berapa bunga yang harus dibayar, dan kapan harus dibayar. Ini akan membantu kamu memahami situasi keuangan kamu. Lalu, utamakan membayar utang dengan bunga tertinggi dulu, dan coba negosiasi dengan pihak yang memberikan utang. Minta keringanan bunga atau penjadwalan ulang pembayaran. Banyak kreditur yang mau membantu jika kita terbuka dan jujur tentang kesulitan kita. Lalu, coba cari cara untuk menambah penghasilan. Bisa dengan kerja sampingan atau menjual barang-barang yang tidak lagi diperlukan. Penghasilan tambahan ini bisa digunakan untuk melunasi utang. Kamu juga bisa pertimbangkan untuk menggabungkan beberapa utang menjadi satu dengan bunga lebih rendah. Ini bisa membuat pembayaran utang jadi lebih mudah dan teratur. Tapi, pastikan kamu menggunakan layanan yang terpercaya dan stop mengambil utang baru sampai utang yang lama selesai. Fokuskan dulu pada pelunasan utang yang udah ada. Dalam membahas utang konsumtif, kita memahami bahwa fenomena ini menjadi tantangan yang lumrah di era modern, terutama dengan hadirnya media sosial dan akses mudah ke berbagai platform pinjaman online. Dengan pendekatan yang bijaksana dan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan uang, kita dapat menghindari utang konsumtif dan menjalani kehidupan yang lebih stabil secara finansial, tanpa terjebak dalam tekanan sosial atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak videonya sampai sejauh ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tinggalkan komen jika kamu punya pertanyaan atau saran topik pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.